Filosofinya Sunan Kalijogo untuk memahamkan masyarakat Jawa pada zaman itu, Sunan Kalijogo menciptakan namanya ketupat, kupat kalau bahasa Jawanya di tempat saya. Dan itu filosofinya dalam, luar biasa. Di situ ada kualitas individual, kualitas sosial, dan sekaligus kualitas spiritual. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Nah, coba kita dalami sebentar ya. Kupat itu singkatan, kependekan dari kalau bahasa Jawa ngaku lepat. Ngaku lepat itu mengakui kesalahan. Jadi berarti orang yang berhari raya itu dia adalah orang yang sadar punya banyak salah. Jadi maka ada maaf-maafan, ada kita saling bersilaturahim, minta kehalalan dari yang lain. Ini makanya ngaku lepat. Atau puasa itu, kupat itu kependekan dari laku papat. 4 laku, 4 perbuatan. Jadi bisa diartikan ngaku lepat, bisa juga artinya laku papat. 4 perbuatan, baik lahir maupun batin. Ini cara para wali ya, mengajar pada masyarakat. Biasanya untuk masyarakat awam biasa ya diajarkan makna lahirnya. Laku papat itu apa sih? Ya takbir, zakat, sholat id, silaturahim. Jadi ini laku lahiriah kita kan kalau Idul Fitri. Tapi jangan lupa laku batinnya. Nah, nanti ada 4 istilah untuk laku batin ini yang terkenal sekali, salah satunya sering kita pakai, yaitu lebaran. Jadi ada lebaran, ada luberan, ada leburan, ada laburan. Ini laku papat itu 4 ini secara batin. Jadi makanya tidak apa-apa kita sebut di Indonesia ini hari raya itu disebut lebaran. Tidak apa-apa, itu salah satu maknanya memang lebaran. Lebaran itu artinya apa? Tuntasnya amal ibadah. Lebar itu selesai. Jadi alhamdulillah ibadahku bisa sukses. Falah tadi kemenangan itu mungkin diterjemahkan versi Jawanya jadi lebaran. Jadi lebar, tuntas sudah. Alhamdulillah Allah memberi kita kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa. Nah, kalau sudah tuntas hubungan vertikal, saatnya hubungan sosial. Yang pertama apa? Luberan. Luber itu ya meluber, melimpah. Jadi yo ayo bersedekah, ayo berbagi untuk fakir miskin. Zakatnya dikeluarkan, sodakohnya dikeluarkan. Itu luberan. Jadi di hari-hari Idul Fitri, ayo berbagi dengan sesama, khususnya saudara-saudara kita yang miskin, kekurangan. Itu namanya luberan. Yang ketiga, leburan. Nah, jangan lupa juga dosa-dosa sosial kita, dosa-dosa pada sesama, ayo dilebur secara tuntas. Hubungan dengan Allah kan lebar, tadi sudah tuntas. Sekarang hubungan dengan sesama. Disinilah saatnya memaafkan dan dimaafkan. Namanya leburan. Nah, puncaknya apa? Laburan. Kalau laburan itu dari kata labur. Labur itu kalau di Jawa kapur itu yang putih yang dipakai untuk ngecat rumah. Makanya orang Jawa di tempat saya kalau mau Idul Fitri ini banyak sudah yang sibuk ngecat rumahnya lagi. Nah, itu namanya laburan. Laburan itu berarti ya memutihkan diri, menjernihkan hati, simbol kesucian. Idul Fitri itu adalah simbol kita kembali ke fitrah, kesucian. Itulah saatnya laburan, saatnya kita jadi fitri. Nah, ini gayanya Sunan Kalijogo, menjelaskan dengan simbol ketupat. Nanti ketupat itu bungkusnya janur, daun kelapa yang masih muda. Nah, janur itu ya singkatan dari jatining nur atau cahaya sejati. Jadi laku 4 tadi akan bermakna kalau dibungkus oleh cahaya yang sejati.
Berarti apa? Orientasinya harus Allah saja. Lillahi ta'ala. Nah, ketupat itu persegi empat. Persegi empatnya juga bermakna, ini kalau dalam bahasa Jawa ada filosofi kiblat papat limo pancer. Kiblat papat itu 4 penjuru, barat, timur, utara, selatan, limo pancer. Yang kelima itu tengah-tengah yang jadi porosnya. Nah, kita hidup ini berputar kemanapun, bergerak kemanapun, jangan lupa dengan limo pancer. Jangan lupa dengan poros ini yang ada di yang kelima. Poros yang di tengah itu siapa? Ya Allah. Jadi ini makanya dibentuk persegi. Jadi ada 4 mata angin dan ada tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu poros hidup yaitu Allah. Dan nanti ketupat itu dianyam dengan bentuk anyaman. Bentuk anyaman itu sebenarnya simbol kerekatan sosial, kehidupan sosial kita yang harus saling mendukung, saling rukun untuk mensukseskan semua tadi. Jadi ada banyak kebaikan yang sulit kita laksanakan kalau sendiri. Butuh dukungan, bantuan, komitmen bersama. Maka harus dianyam bersama-sama, bareng-bareng. Maka ketupat itu tidak seperti lontong, tapi kan kita sering ngapain sih dadak rumit begitu, mbok sudah yang penting kan nasi bisa dipakai makan kayak lontong. Tidak, ada filosofinya, maka dianyam seperti itu sebenarnya untuk simbol kerekatan sosial, saling mendukung. Nah, jadi simbolisme ketupat ini memang diciptakan oleh Sunan Kalijogo menjelaskan makna-makna Idul Fitri. Ini yang kita temui setiap Idul Fitri, habis sholat Id kan kebanyakan ketemu ketupat kita. Cuma jarang kita maknai secara mendalam maksudnya ketupat itu. Nah, mungkin malam hari ini sedikit-sedikit kita bisa belajar ya makna simbolik dari ketupat. Ini adanya tetap di Jawa, sumbernya di kita. Kalau di luar negeri mungkin sulit mencari ketupat. Itu khas kita. Baik, jadi ini salah satu makna dari Idul Fitri melalui simbol ketupat. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.